semuanya, perkenalkan nama aku Salima Adila Yasmin dari kelas 10 3. Kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh yang pertama kali meneliti keberadaan virus. Nah, siapa aja sih? Yuk kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi, gimana sih sejarah ditemukannya virus? Ada 4 tokoh penting yang meneliti keberadaan virus. Yang pertama, Adolf Meyer. Kedua ada Dmitri Ivanovsky. Yang ketiga ada Martinus Beijerinck. Dan yang keempat ada Wendell M. Stanley. Nah, gimana sih cerita masing-masing peneliti tersebut mungkin meneliti bagaimana keberadaan virus? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama ada Adolf Meyer. Mungkin teman-teman udah familiar nih sama Adolf Meyer. Sebenarnya siapa sih Adolf Meyer itu? Beliau sebenarnya adalah seorang peneliti yang berasal dari Jerman. Kala itu, mungkin karena abad ke-19-an, abad 19, masa-masa itu tentunya industri lagi marak-maraknya ya. Nah, salah satu industri yang lagi marak pada saat itu adalah tembakau. Nah, kebetulan pada kala itu ada penyakit yang menyerang tanaman tembakau di daerahnya. Nah, penyakitnya kayak gimana sih? Di tanaman itu, setelah Mayer lihat, muncul bintik-bintik kekuningan. Mayer penasaran, kemudian dia mencoba menelitinya. Ia menemukan bahwa penyakit ini berasal dari bakteri yang ukurannya lebih kecil daripada bakteri biasanya. Kemudian kita beralih ke Dmitri Ivanovsky. Dimitri ini berasal dari Rusia. Nah, di tahun 1892, Dimitri mencoba buat menyaring getah tembakau. Ia menyaringnya menggunakan filter porselen. Nah, kemudian setelah ia saring, hasil saringan dari getah tembakau yang sakit itu ia semprotkan ke tanaman yang sehat. Kemudian apa sih yang dia temukan? Ternyata ketika disemprotkan, tanaman yang awalnya sehat ternyata ikut jadi sakit juga. Kemudian Dimitri menyimpulkan nih bahwa penyakit ini menular ke tanaman lain. Kita lanjut ke tokoh selanjutnya. Kemudian ada Benjeri. Di tahun 1898, ia menemukan bahwa partikel mikroskopis ini lebih kecil dari bakteri dan dapat menyerang makhluk hidup. Kemudian ia juga memberi definisi baru, yaitu Contagium vivum fluidum. Atau kalau kita ubah bahasa Indonesia adalah cairan yang hidup. Kurang lebih kayak gitu kalau diubah. Nah, penelitian yang dilakukan Beijering ini mengulang penelitian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Ia menyaring lagi, kemudian disemprotkan lagi. Dan ternyata emang betul kalau misalnya bakteri itu tuh dapat menyerang makhluk hidup. Nah, kemudian kita berlanjut ke tokoh selanjutnya. Ada Stanley. Stanley ini menurutku kisahnya yang paling menarik. Di tahun 1935 ini, Stanley berusaha untuk mengkristalkan partikel penyakit mozaik pada tembakau. Ia ini menunjukkan bahwa penyakit ini tuh mengandung protein dan RNA. Stanley juga adalah orang yang pertama kali melihat bentuk dari virus. Ia mengkristalkan kemudian dilihat menggunakan mikroskop elektron. Sampai saat ini, virus karena ukurannya sangat kecil hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Tidak bisa menggunakan mikroskop cahaya. Nah, Wendell juga orang yang kemudian menamakan virus tembakau tersebut, yaitu yang sekarang terkenal dengan nama TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Nah, kira-kira itu sejarah singkat bagaimana penemuan virus. Sampai sini eh, aku mau tutup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.